Ya kehidupan muda-mudi zaman dulu itu zaman kita itu memang agak berkiblat ke Jakarta. Pajajaran udah mulai sepi, Iya. ya walaupun masih rame pun, kita biasanya kalau malam minggu putusin untuk ke puncak. Yang namanya ngadu nyali di pengkolan itu sering banget terjadi. Kita mendambakan welcoming dari teman-teman Jakarta. Sampai Jakarta teman Jakarta bilang, bro kita ke puncak yuk. nggak tahu. Deutschland bro. Oh, Ternyata di atas itu juga ada banyak teh manis, teh manis anget. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat hari ini. Thank you. Selamat hari ini gue sekarang yang bertugas di DG. Gue kedatangan 2 tamu. Yang kali ini gue bergeser dari Jakarta sekarang ke Bogor. Ini 2 perwakilan dari anak Bogor. Silakan perkenalkan diri. Halo mas, saya dengan Sony. Sony, oke. Selamat datang Mas Sony. Yang kedua, halo, Mas, saya dengan Ali. dengan Ali. Oke, selamat datang Mas Ali. Oke, yuk kita mulai. Oke. Ini kita bicara Bogor nih Mas. Siap. Selama ini tamu-tamu kita di Jakarta. Ini sekarang kita bicara Bogor. Siap. Om Sony, Om Ali besar di Bogor. Ya, kita besar di Bogor, dari kecil di Bogor. Oke, bisa cerita sedikit kenangan-kenangan masa kecil SD SMP lah. Nah, ini harus agak dipilah nih. Oke, silakan dipilah sendiri. Jangan saya memilah, silakan pilah sendiri. Iya, karena khawatir takut ada yang WA. Oke. Iya, kalau saya kebetulan mendarat di Bogor itu sejak umur 5 tahun. Iya. Sampai sekarang terpotong kuliah di Bandung, tapi kembali lagi ke Bogor. Oh, berarti dari kecil 4 tahun dari Bogor ya? Ya, udah dari kecil dari Bogor. Ya kurang lebih ruang lingkup dan kehidupan anak muda zaman dulu sampai sekarang kurang lebih juga paham lah sedikit-sedikitnya gitu mas. Kita tes sedikit atau banyak tar. Oke, lanjut. Om Ali. Ya, kalau saya memang kelahiran bukan Bogor, tapi saya umur 2 tahun udah di Bogor. Oh, dari Bogor. Oh, lahir nggak di sini tapi ya? Lahir nggak di sini. Oke. Terus sampai kuliah di Jakarta. Oke. Kuliah di Jakarta, habis itu kerja di Jakarta, tapi pulang pergi Bogor. Kuliah di Jakarta pulang pergi Bogor. Tetap Kuliah base di camp di Jakarta, Bogor. masih ngekos di Jakarta, tapi ketika kerja saya pulang pergi Bogor. Oke. Gitu. Oke, thank you. Jadi dua-duanya besar di Bogor. Oke, kita mulai mau masuk ke Bogor nih. Yap. Selama ini kita tahu kan yang terekspos itu adalah ruang lingkup pergaulan Jakarta. Iya. Bogor, Tangerang, Bekasi itu kan berada di satelitnya Jakarta. Oke, gue pengen tahu nih. Zaman-zaman SMA lah, SD, SMP nggak usah kita bicara. SMA pasti udah mulai bergaul. Bagaimana pada saat itu melihat tren atau yang berkembang di Jakarta itu anak-anak Bogor? Siapa ya? Om Ali dulu Om Ali atau dulu boleh. Om Sony silakan. Om Ali dulu boleh. Oke, jadi kalau zaman kita remaja ya, Yap. jadi kebetulan kalau saya dan teman-teman itu hobinya otomotif. Dari dulu, dari SMA? Dulu, dari Oke. SMP malah. Oh, SMP, oke. Otomotif dan audio. Bandel amat ya, Nah, SMP iya. mobil. Oke, lanjut. Jadi di Bogor tuh dulu ada tempat nongkrong. Oke. Itu di sekitaran Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran ya? Jadi kita hampir tiap malam, kalau malam minggu sih wajib ya. Ya, Tapi ya. hari biasa pun kalau malam kita sering sama-sama bawa mobil kebanggaan kita gitu ya, Oke. udah diceperin. Iya. Terus audionya tuh yang menggelegar gitu ya, yang mobilnya belum nyampe, bassnya udah nyampe. Buset. Nah, kita nongkrong di Pajajaran sambil makan roti bakar segala macem, mobil dibuka, audio digeber. Oke, sorry, saya potong. Suasananya kayak apa? Kalau di Jakarta kan terkenal Ah. mobil berjejer di pinggir. Betul, Sama? Oh, oke. Mobil berjejer di pinggir semua. Ah. Ya udah, nanti habis makan roti bak, ini kita saling pamer tuh. Oke, Audionya seberapa bagus, oke. velgnya, dan nanti ujungnya itu kita tutup dengan drag race. Oh, oke. Ya, drag race liar. Oh, oke. Nah itu kan
Jadi masing-masing punya jagoan tunernya, tuner mesinnya. Iya, iya. Jadi nanti antara mobil tuningan si ini, bengkel ini sama bengkel ini kita ngadu. Bisa mobil sama-sama Kijang gitu. Kita ngadu tuh. Oke. Dari batas mana sampai batas mana siapa yang duluan. Zaman-zaman Kijang buaya ya bukan ya enggak? Ya, Kijang Super. Kijang super ya ada. Ya, emang Kijang Super, Mazda Astina, Oke. Eterna, Lancer. Ya, itu ya nggak jauh dari Jakarta kali ya bro. Iya. Bandung Jakarta ya, kurang lebih Mas ya. Sony gimana? Nah. Mas Sony kan tim otomotif besar. Iya. Om Sony gimana? Sama, kebetulan saya juga hobi otomotif. Oke. Bandel quote and quote-nya itu dari mulai SD sebenarnya, udah kelihatan. Oke. Orang tua meleng sedikit, kunci mobil ambil, Iya. belajar nyetir sendiri dan sebagainya sampai mulai ke SMA. Alhamdulillah waktu itu saya kebetulan dikasih kendaraan. Nah ya itu, setiap hari ya seperti yang tadi Om Ali bilang, tiap hari kita nongkrong malam, tapi nggak terlalu malam lah karena besoknya harus sekolah. Kecuali malam minggu. Iya. Ya, kalau memang nggak ada acara harus ke Jakarta, kita nongkrong sampai agak malam nih di daerah Pajajaran dan sekitarnya. Oke. Kenapa harus di Pajajaran? Parkirannya memadai, kemudian hiruk pikuknya memadai, gitu Iya. kan. Yang kedua ya tadi ada kontes-kontes driftingan, drag race dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan saya juga pernah ikut di situ. Nah, tapi di luar itu, kalau di Jakarta ternyata ada event, boleh nyebut merek Boleh dong. merek boleh. tempat nggak? Boleh. Contoh deh zaman dulu mungkin anak-anak 90-an tahu Fire, Oke. B1, Embassy. Loh, itu kan bukan otomotif. Ya artinya Otobody kan itu. Otobody. Otobody. Iya benar. Iya, itu bukan otomotif kan gitu. Maksudnya abis kita ngumpul, nah di Pajajaran kita nggak terlalu malam. Nah. Karena kan kehidupan di Jakarta mulai dari jam 9:30 ke atas kan. Lanjut 9:10 kita udah mulai berangkat ke Jakarta. Jadi kehidupan dulu ya kehidupan muda-mudi zaman dulu itu zaman kita itu memang agak berkiblat ke Jakarta. Tidak seperti sekarang lah. Iya. Ya, sudah di mana-mana hampir sama lah kurang lebih. Ambience pergaulannya, ambience tempat-tempatnya dan sebagainya hampir sama lah seperti itu. Oke. Dan memang betul yang seperti Lali bilang, mobil-mobilnya tuh ya dipamerin ya. Ya. Pokoknya yang paling eye catching apalah. Zaman dulu kan gimana caranya sampai harus nongol ban. Oke. Sound system tuh kedengeran Ya, ya kan. ya. Kalau bersih sih harus kayak gitulah. Yang modifikasi yang paling ekstrim apalah, tapi tidak pernah se-ekstrim seperti sekarang ya. Iya. Berarti sama-sama latar belakangnya otomotif. Ya. Retro History. Ini kita berada di salah satu restoran Ngana Rasa. Jadi sorry kalau ada suara-suara di belakang background kita. Yang penting kita ngomong kita seru aja lah. Siap. Forget it about background. Siap. Ya kan? Oke, itu sekarang masalah sama-sama otomotif. Ya. Ya kan? Kita bicara SMA. Kan nggak cuma sekitar otomotif dong. Betul. Bicara sedikit kenakalan juga boleh dong. Boleh. Zaman itu. Gue pengen tahu deh, zaman lu rame-rame pergi ke Jakarta bergaul, apa kegiatan pada saat itu? Ngumpul di mana? Bawa temen siapa? Atau nyari temen di jalan? Atau gimana? Ayo ceritain aja nggak apa-apa. Oh iya. Oke, terus nggak mau Om Ali boleh, Om Sony boleh. Kalau gua di Jakarta ya, kalau memang sudah ada rencana dari Bogor ya pasti udah langsung tertuju satu tempat lah, Ya. ya kan. Tapi kalau hanya sekedar iseng, biasa suka. Zaman dulu tuh kan tempat kumpulnya kan zaman Menteng belum ada jalan tengahnya tuh, pembatas tengahnya. Oh ya, oke. Kan dari Sudirman, Menteng, apa segala kita ngumpul di situ lah. Lihat mobil lewat juga dan sebagainya. Mungkin Mas juga ngalamin Iya. gitu. Nah, kalau tidak ada acara, biasanya kita begitu. Tapi kalau ada acara kita langsung on the spot. Kita on the spot sama ke sana. Ya, kalau masalah kenakalannya sih kurang lebih hampir sama ya Mas. Kurang lebih lah. Ya, cuman alhamdulillah saya nggak narkoba. Ya, itu sih itu no. di luar balasan. Ya, Silakan lanjut. narkobanya beda. Iya. Apa tuh? Narko dan mbak-mbak. Itu aja sih. Jadi ya rutinitasnya kurang lebih seperti itu. Oke. Ya on the spot begitu. Mamanya tempat kayak tadi ke Fire, ke P1, kemana, ke B1, Zanzibar lah apa. 90s berarti ya? Itu kurang lebih 90s ya, 90-an ya? Oke.
kurang lebihnya begitu Mas. Sip. Kembali. Nah. Nggak mungkin kan bergol sama audio terus? Nggak. Karena Om Sony tadi hangout ke Jakarta. Kalau komunitas saya tempo hari sama teman-teman itu beda. Kita ke puncak. Wah. Lain arah, satu ke kiri, satu naik ke Beda atas. ya. Oke. Kita kalau udah jam 10, Pajajaran udah mulai sepi. Iya. Ya walaupun masih rame pun, kita biasanya kalau malam minggu putusin untuk ke puncak. Oke. Ngapain? Oke. Sebenarnya yang kita tuju itu adalah salah satu diskotik di puncak. Penasaran ya apa? Apa? Coba tolong ceritain. Zaman itu ada diskotik relax, Relax. sama Monggo Mas. Monggo Mas. Anak relax dan monggo mas. Ah. Dengerin cerita ini. Monggo Mas Oke. itu persis di depannya belokan yang mau ke Taman Safari. Taman Safari, betul. Sarwa berarti ya? Kisarwa. Oke. Nah, dari situ. Nah, kita ke situ juga karena kita hobi otomotif ya. Iya. Kebut-kebutan. Oke. Biasa. Siapa yang sampai duluan? Yang kalah traktir Coca-Cola. Coca-Cola aja ya, Bro. Oke. Ya, Oke, Bro. Coca-Cola gitu. Oke, Bang. Bang. Ya. Nah, udah sampai nanti kira-kira jam 3 pagi, setengah 4 pagi kita naik lagi. Lanjut. Puncak pas. Puncak Ya. pas. Kalau nggak Simpang Raya puncak pas. Makan Indomie. Oh iya. Di Iya ini kan? yang di puncak pas yang itu Iya. ya. Atau kalau ke Simpang Raya itu biasanya kita tuh makan itu apa namanya? Wedang jahe. Ya, ya. Oke. Maaf potong Mas, tolong Ya, tolong ditanya ke Bro Ali. Kenapa Indomie jadi menarik di situ? Tolong tanya Mas. Nah. Itu udah dimaklumi Oh, iya, iya, oke, oke, oke. Lanjut. Tapi kita bicara Indomie secara positif nih. Oke. Mie instan Ya. kalau dimasak pakai air puncak Ya. beda bro rasanya bro. Oh. Cobain deh. Enak, ya kan? Nggak ada yang lain ya, cuman karena rasanya beda gitu. Yang lainnya ya ada. Oh ada, Ya. oke. Gitu dah. Ya. Yang pasti ya pokoknya kita mungkin jam setengah 4, jam 4 pagi tuh mulai Turun. balik ke Bogor. Mulai balik ke Bogor. Iya, jadi nanti nyampe Bogor itu biasanya kalau gue habis nganterin teman-teman gitu ya. Ya kurang lebih sampai rumah setengah 6 pagi kan. Iya, iya. Kalau gue lagi nyapu. Lagi nyapu. Oke. Ya, mulai lagi nyapu di depan. Iya. Dan gue baru pulang. Itu hampir tiap malam minggu kayak begitu tuh. Wah. Nah, ini ada pertanyaan yang menggelitik menarik juga nih. Kalau Om Sony kurang lebih saya ngalamin loh. Sama di Jakarta kan. Iya, betul. Ini menarik. Apa yang bikin menarik? Lebih mengarahkan mobil ke atas dibandingin di Jakarta. Itu ya. Dari segi diskusinya dulu. Dari segi diskusinya apa yang lebih menarik dibandingin di Jakarta? Jangan ditahan, keluarin aja. Nanti jerawatan Mas. Jangan tahan. Jadi kalau satu ya, kita ini secara positif sih. Iya. Secara positif kita suka track yang berkelok-kelok. Ya. Di situ kita adu skill. Ya. Oke. Adu skill. Yang namanya ngadu nyali di pengkolan itu sering banget terjadi. Ya. Dimana pengkolan kita nggak lihat, tapi karena malam ya, kita kan patokannya lampu ya. Kita masuk ke kebun teh, nyeruduk juga ya. Jadi Enggak sih. Ya enggak. Jadi motif pertama kelokan. Motif pertama kelokan. Ya. Oke, lanjut. Motif kedua di Mongomas juga banyak yang segar-segar. Kelokan juga. Iya. Oke, kelokan seger-seger moga. Kan kadang-kadang kan kita jadi makan ke puncak pasnya bareng. Oh. Iya. Makanya tadi pas di Bogor bilang kalau udah nganter gitu Iya. ya. Oh, oke. Iya. Gitu. Nah, baru masuk pertanyaan Om Ali tadi. Apa istimewanya Indomie di atas sana? Nah, Om Ali. Indomie di atas sana. Mas tahu kan tempatnya kan? Tahu. Warung aja itu. Yang warung nggak ada naik AC, atas tuh. nggak ada display, nggak ada sound system. Nggak ada. Nah, kenapa dia pengen nyobain di sana kan? Yes. Ya, Apa istimewanya, Mas? Secara positif, kita bicara positif lah. Iya. Secara positif. Secara positif itu yang pasti air puncak itu dan yang nemenin di puncak itu lebih menarik. Lebih nature. Iya, Lebih nature. Lebih nature Iya, ya. iya. Lebih nature. Iya. Apa ya? Alami gitu. Alami, betul. Kalau Jakarta kan mungkin banyak polesan ya. Oke. Ya. Gitu. Silakan terjemahkan sendiri Ah. ya. Saya nggak akan masuk di dalam lagi, terjemahkan sendiri. Dan pasti sudah terjemahkan. Oke. Iya. Oke, bro. Gue lanjut nih. Masih kita ngomong soal puncak kan. Jakarta itu kan tempat wisata yang top zaman itu kan ada beberapa cuma. Ke kiri ke Ancol, ya kan? Ke kanan ke puncak. Iya. Nah, tolong dong cerita dong zaman retro. Apa sih tanda kutip wisata puncak itu apa sih membuat anak-anak jadi pilihan pada saat zaman itu? Quote and quote lah ya. Quote and Mau quote, quote and quote boleh, mau quote and fakta. quote boleh. Oke. Kita ngomong fakta ya. Yes. Zaman itu yang dicari itu kalau baru keluar tol
ke arah puncak. Hmm. Gak jauh tuh sebelah kiri ada Gang Semen. Oh, oke. Ya, itu ya Iya, baik iya. anak Bogor, anak muda Bogor maupun anak muda dari Jakarta, dari Jakarta, manapun. dari manapun itu suka mampir ke situ. Oke. Mampir untuk minum teh, jangan Betul. berpikiran negatif ya. Betul. Lanjut. Tuh. Karena tehnya anget. Iya. Mereka mencari teh hangat. Iya. Gitu. Oke. Lanjut. Lanjut Masih lagi. tahu kan retrois siapa Iya. itu? Lanjut. Lanjut lagi yang tadi gue bilang, Apa tuh? ada relax, diskotik, monggo mas diskotik. Ya itu juga pulang dari situ bisa bawa teh hangat. Oh, teh hangat. Ya, Oke. ya Take away teh hangatnya ya. Iya, bisa Oke. take away teh hangat Oke. gitu loh. Lanjut. Atau ya juga kalau ke atas lagi kan ada yang pakai center tuh. Villa. Oke, oke. Ya. Bukan villa. Iya, Villa. pakai P, nggak pakai P. Nggak pakai M. Pila. Nah, itu juga jadi salah satu tujuan wisata Iya. buat anak-anak muda baik dari Bogor, Jakarta maupun dan sekitarnya ya. Iya. Itu betul ya, Om Sony ya. Jadi Mereka yang ngomong, Kenapa jadi lempar ke gua? Lanjut. ya jadi disitulah si joki-joki itu bisa mencarikan teh hangat Teh gitu hangat. loh. Jadi menyediakan villa plus teh hangatnya gitu. Jadi bisa Iya. sambil menikmati seruputan-seruputan yang nikmat. Iya. Heeh. Ada lagi? Ya habis itu ya mungkin ya zaman dulu ya Simpang Raya sih ya. Ya, Simpang itu Raya ya Jangan lupa Hah? yang legend Rindu Alam. Rindu Alam. Berarti kan tadi wisata teh hangat udah selesai nih. Betul. Sekarang kita air mineral, wisata Iya. mineral murni. Benar. Iya. Apa tuh? Biasanya kalau gue ya, Iya, dulu iya. senangnya tuh ke Simpang Raya. Itu juga sama show off mobil. Oh, gitu? Iya. Iya, Karena show- parkiran karena di situ memadai. Anak Jakarta, anak Bogor gitu. tuh pada ngumpul, kita show off modifikasi kita. Nah, aku nggak tahu tuh. Itu terjadi udah Terjadi. Oke. Plus ya geber-geberan audio, apalagi. Iya. Audio ya, bukan geberan lari ya, bukan ya? Enggak. Geber-geberan audio. Oh, di Simpang Raya situ, di parkirannya Iya, itu. di parkiran Iya. Simpang Raya. Dan anak motor juga banyak loh. Padahal motor juga situ ya. Banyak anak motor yang dari Jakarta. Mereka kalau pulang juga itu istilahnya malah kalau yang gue denger ya, ada yang bersifat taruhan. Oke. Gue kenceng-kenceng itu mereka kalau pulang tuh. Ya itulah olahraga-olahraga yang memacu adrenalin pada zaman. Adrenalin. Jadi kita bisa pas simpulkan puncak itu dari zaman dulu tempat wisata adrenalin. Iya, Iya. betul. Terserah adrenalin apa. Adrenalin. Apa aja terserah. Terserah. Ya. Om Sony, Siap. cerita nggak? Siapa Om? Ini kan ke arah kanan, ini daerah Iya, puncak iya, nih. iya. Sekarang ke arah Jakarta dong. Oke. Cerita dong lu. Ini bisa jadi satu rangkaian sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Rangkai Jadi indah-indahnya. yang tadi kita juga kebetulan alhamdulillah karena mungkin rajin sholat ya. Amin. Jadi Oke. jadi teman di Jakarta juga ada waktu itu banyak. Ternyata kita mendambakan welcoming dari teman-teman Jakarta. Sampai Jakarta teman Jakarta bilang, bro kita ke puncak yuk. Oke. Bukan Balik bro, lagi dong. bukan bro dulu. Cing, Cing. kita ke puncak cing gitu ya. Zaman-zaman catatan si Boy. Yoi, Yoi, Cing. zaman-zaman di gunung-gunung. Iya, iya. Waduh, gue bilang ya udah oke gitu. Akhirnya kita istilahnya kita 1 lap 2 lap lah sebentar, langsung tuh ke puncak. Nah, udah gitu sebelum sampai di puncak di Gadok Bogor, ini sebelum masuk ke Ciawi ya, di Gadok Bogor itu kita berhenti dulu, Oke. mulai diskusi. Oke. Oke, ini siapa yang nyampe duluan di Rindu Alam Oke. tanpa lampu? Wow. Iya. Jam berapa tuh biasanya? Ya udah pasti hampir jam 12 lah, jam Oke, 11 jam 12. jam 12 ya. ya. Karena kan dulu puncak nggak sepadat sekarang, udah malam. Sekarang puncak beda. Ya kan? Beda. Sampai duluan tanpa lampu ya he's the winner. Dan kita harus servis dia. Oke. Gitu. Apalagi kita sebagai tuan rumah nih. Nah, udah balapan lah kita kan sampai ke puncak. Ternyata ada teman kita yang menang, orang Jakarta. Oke, ya kita servis dia. Kita ke Rindu Alam lah. Oke. Rindu Alam kan udah legend lah itu tempat kan. Sebenarnya tempat Rindu Alam juga bukan hanya sekedar makan. Karena parkiran yang memadai, itu tempat nongkrong juga bisa selain Simpang Raya. Kemudian tiba-tiba kok banyak mobil nyala, tapi kok orangnya nggak makan gitu. Gitu juga. Ya mungkin kalau di dalam mobil teh hangatnya agak lama gitu. Ngudek teh hangatnya Berarti kaca filmnya gelap ya? Kenapa? Kaca filmnya gelap ya bro? Kaca filmnya kebetulan gelap. Iya. Ya, dan pasti menghadap ke view.
Udah ngadep ke jalan raya gitu. Iya. Ya mungkin dia lebih Paham. suka memandang view ya sambil paham. sambil Ngadep ngudek teh hangat. manis. Ya. Ya, gitu loh. Ya Mas ya? Baru tahu, gue baru tahu tuh. Iya. Baru tahu. Tapi kalau masalah teh hangat manisnya udah tahu ya Mas ya? Tahu, kalau Udah. teh hangat gue katam lah. Oh, Teh hangat katam lah. Oke Mas. Ya itulah Tapi kayak kan gitu. bisa dibilang kalau mungkin generasi di atasnya Iya, iya. Sony Iya. kan. Dulu ada Binaria Ancol, tahu kan cerita Tahu. Itu udara pantai kan. Udah pantai. Ini Binaria Puncak kan. Iya. Udara dingin. Udara dingin. Bener kan? Betul. Kurang Bisa lebih dibilang begitu. mobil goyang juga kan? Betul. Oh, oke. Salah. Termasuk tempat warung Indomie. Oke. Saya nggak bilang orangnya ya. Iya. Tempat Indomie, yang tempat warung tadi yang di atas. Dan tempatnya memang bener-bener di atas dan kalau orang lewat nggak kelihatan kan bro ya? Iya. Nggak kelihatan, parkirnya tuh mobil aja di atas. Kalau kita ke atas, oh kok banyak mobil gitu ternyata begitu. Ternyata di atas itu juga ada banyak teh manis, teh manis anget. Gitu. Ya itu ya teh manis anget itu bisa ketemu kalau nggak di warung-warung, kalau nggak di pila. Pila. Ya, emang harus bilangnya pila. Karena beda P sama F bisa beda 100.000. Oh gitu. Ya, kalau pila lebih mahal katanya. Oke. Makanya pila lebih murah. Baru tahu gue Mas Tino. P sama V bisa beda sama seribu. Baru tahu. Kenapa nggak dari dulu gue tahu gitu. Buset. Gitu mas ceritanya. Iya, iya, iya. Jadi kalau ke puncak dari teman-teman Jakarta ke puncak sih udah pasti nyari dingin, nyari view. Yang dimana di Jakarta nggak ada ya. Nyari dingin, nyari view, dan nyari hangat. Dan nyari teh hangat. Sungguhan Sungguhan sehat. teh hangat. Sip. Selesai kita di puncak di situ. Oke, Selesai. siap. Buat tarik lagi sekarang ke Bogor. Siap. Kan Bogor tuh dari dulu kan terkenal kan jajanan. Ya, Ya, dari zaman 70 80 jajanan yang agak-agak sampai pasti ke Bogor lagi. Bisa cerita nggak jajanan-jajanan yang masih dari dulu sampai bertahan sampai sekarang? Start dari Om Ali dulu nih kayaknya Bro Ali nih. Silakan. Jajanan ya. Ya. Jajanan. Tempat makan lah, tempat makan jajanan apapun. Kalau jajanan sih yang masih legend sampai hari ini ya tetap Batagor. Batagor. Batagor pinggir jalan ya, gerobak. Ya dari zaman kita nongkrong ya Batagor udah ada. Ya, Ya, Rotbak, roti bakar. Apa di sini yang top? Yang bintang nama, yang legend maksudnya yang legend. Tampomas, Tampomas, ya. Tampomas yang di Pajajaran ada di mana-mana ada. Oke. Kemudian kalau makanannya sih paling toge goreng ya bro ya. Goreng ya. Terus kita juga punya tempat tongkrongan itu yang dekat Bondongan apa bro? Lontong sayur tuh Lontong belokan. sayur ya. Lontong sayur Di- belokan. Centong sayur belokan. Lontong sayur Sukasari belokan ya? Sukasari. Sukasari. Iya. Tapi sekarang masih ada. Masih, kalau itu masih ada. Oke. Terus mie yaminnya Ya, Yungsin. Yungsin. Mie sahabat sekarang namanya mie Sahabat. Mie sahabat. Sahabat. Ya. Terus kalau esnya es krim Doto. Iya. Itu es krim duren. Doto. Doto itu ada di Sukasari gitu. Itu legend sampai sekarang masih ada. Iya. Masih ada. masih ada sampai Jadi sekarang. bisa makannya pakai itu apa namanya? Kon ya. Pakai kon atau pakai roti. Jadi ya. roti diisi es krim. Ya. Udah kita makan. Itu boleh juga tuh makan es krim duren Dotonya. Boleh sama teh manis angetnya boleh. Jadi pasti hangat juga. boleh itu masih boleh. Dan rata-rata itu karena mereka juga cari itu, gitu. Terus ada roti unyil gitu. Ya, itu saya sering dengar. Ya roti unyil. Terus kemudian ada, ya kalau asinan Bogor Ya, udah asinan sedap. kedengeran lah ya asinan Dengar Bogor udah sering. Ya kalau tongkrongan ya sebenarnya sih untuk makanan tongkrongan hampir sama Jakarta ya bro. Ya kurang lebih ya. Ya lontong sayurnya paling kalau nggak satu hal, the priest kalau udah malam. Apa tuh? Deutschland, Nggak tahu. Deutschland bro. Oh, The Priest, ada namanya area itu di Jembatan Merah. Iya. Setelah Jembatan Merah sebelah kiri. Semakin malam itu teh manisnya semakin banyak dan teh manisnya semakin enak dan nggak tahu kenapa semakin antri semakin malam di situ. Gitu loh. Tapi makanan Makanannya Deutschland. Makannya docelang dan bubur ayam. Apa sih Dodge? Docelang itu jadi ketupat dipotong, terus ada tahunya juga, terus ada kentang juga, terus kerupuk disiram bumbu kacang. Udah khas Bogor itu. Iya. Enak mas, itu mertua lewat nggak kelihatan mas. Oh gitu. Iya. Baru tahu, gue baru tahu itu. Jajanan itu docelang Oh, namanya. coba kapan Itu gua docelang. harus coba. Itu harus coba. Oke. Itu malam ada. Oke. Dan paginya biasa sampai malam nih. Paginya nunggu tiba-tiba jam 4:30 subuh tuh udah ada datang roti balok. Nah, 4:30 dia start, dia masak tuh ibu-ibu. 6:30 udah habis. Dan itu sampai sekarang masih ada. Dan menurut saya kalau nggak salah anaknya kalau nggak salah. Iya. Docelang, tapi kalau docelang bubur ayam masih berjajar, masih Oke. berjajar.
Itu masalah makanan nih. Sekarang saya coba mau nanya Bro Ali gitu kan, Om Ali. Jakarta kan tahu ya, apa nama demografi kan tahu. Iya. Anak-anak itu anak Menteng. Iya. Anak-anak ini ada anak-anak Bayoran. Iya. Ada juga anak-anak yang daerah keras. Gue pengen tahu deh, demografi zaman retro tuh. Kayak saya minta, daerah ini di mana sih? Terus daerah-daerah ini keras di mana sih? Gitu. Pengen tahu. Zaman retro loh, jangan sekarang ya. Oh. Daerah elit. Daerah elit, daerah keras, daerah yang ini pasti tahu kan? Gak mungkin kan gede di sini pasti tahu. Ini daerah elit buat nongkrong apa nih? Terserah, terjemahan boleh buat nongkrong boleh atau buat apa komunitasnya yang ada di situ. Iya, iya. Pengen tahu aja zaman-zaman gitu. Sebenarnya kalau buat nongkrong sih yang cukup elit ya sebetulnya Pajajaran ya. Iya. Oh itu dari Pajajaran itu saya dianggap tuh ya. Tongkrongan ya anak mobil lah zaman itu ya. Iya. Terus juga sebenarnya ada satu lagi selain Pajajaran itu Jalan Juanda. Juanda. Depannya SMA SPM. atau enggak Tempat depannya tongkrongan sekolah kita. dia. Di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Oh, semangat. Ya, itu Jalan Juanda tuh ya. Iya, Juanda. Jalan Juanda. Atau Oke, enggak oke. depan dulu masih boleh parkir depan CPM. Iya, depan CPM. Iya. Itu ya oke lah ya. Iya. Kalau daerah kerasnya Daerah-daerah kerasnya atau apa ya? Yang Mangga ada situ, kalau enggak ya dulu ya kita nggak bicara Ya, sekarang iya, iya, zaman iya, iya, dulu iya, zaman iya. sekarang udah enggak. sebenarnya sih dibilang keras Bogor itu Enggak lah ya. enggak terlalu keras Enggak. ya. Paling kayak yang umum mah pasar pastilah umum ada yang Ya. pasar. Tapi kalau daerah-daerah yang Bronx-nya itu enggak lah ya. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah ya Enggak. rata lah Rata. ya, Ya, rata lah. Ya. sekarang Oke. masalah tongkrongan bagian-bagiannya gimana? Nah, kalau di zaman gua nih dulu ya, tapi jangan gua nih. Ya gua kebetulan nongkrongnya ya tadi kalau nggak di depan SMA 1 gua, SMA 1 Negeri Bogor. Kalau nggak di depan komplek CPM. Komplek CPM itu di dekat depannya sekolah Bro Ali juga, Regina Iya. Pacis. Sering dapat oh Iya. ya oke. Nah, kebetulan memang kawan-kawan kita dulu juga ada anak-anaknya Ya. orang tuanya orang CPM lah. Oke. Jadi ya kita nongkrong di situ. Bukan karena apa-apa sih, tapi memang asiknya nongkrong di situ. Sambil lihat orang, kebetulan jalannya juga lebar kan, kita parkir nggak mengganggu gitu. Bisa lihat Istana Bogor. Bisa lihat Istana Bogor gitu kan, kapan bisa di-SIM-in gitu kan. Gitu Mas. Nah, terus yang ketiga ya nggak tahu ya, Bogor itu agak sedikit pecinta damai untuk itu. Tapi tidak kurang pecinta damai untuk teh manis anget. Teh habis banget. Gitu ceritanya. Nah, kalau untuk daerah-daerah perumahan, ya kalau yang tongkrongan ya paling dekat rumahnya Bro Ali nih. Kalau istilahnya kayak Kebayorannya dan sebagainya gitu, Mentengnya ya di daerah dekat Jalan Salak dan sekitarnya ya, Gunung Gede, Pajajaran gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman dulu tuh nggak, ya maaf ya kalau di Jakarta kan zaman dulu tuh setelan dari mobil aja bisa kelihatan, oh ini ya lo anak ini ya, Iya. lo anak ini, lo ngerti ya maksudnya? Iya. Ini anak Bayoran nih, Iya, ini anak iya. ini. Stylenya masing-masing. Stylenya Ada udah kelihatan. cirinya, ada ciri-cirinya. Iya, I'm not saying kalau itu style jelek ya, enggak. Maksudnya kita udah bisa ngebedain gitu. Iya. Gak usah jauh-jauh deh Mas. Anak yang biasa di Sudirman nih dulu aja bisa ketahuan tuh, oh lampu sennya jadi lampu rem gitu Mas, ya kayak Iya, gitu-gitu lah. iya, iya. Kayak gitu-gitu lah. Nah, kalau di kita di Bogor nggak terlalu seperti itu sih Mas. Lebih Oke. mengkelompoknya itu gara-gara memang pertemanan aja ya. Iya, Bro. betul. Iya, Bukan karena lokasi rumah, bukan karena status kehidupannya, status Iya. orang tuanya dan sebagainya, enggak. Nggak Kita gitu. Lebih merata ya. lebih merata dan tidak ada masalah etnik lah di situ. Nggak ada. Nggak ada. Cakep gitu. Iya, memang ajibnya dulu begitu. Tapi gue rasa juga di Jakarta juga enggak sih, nggak masalah ya. Emang di Jakarta enggak? Zaman kita tuh nggak ada lah kayak gitu. Betul. Cuman maksud gua kalau di Jakarta itu gini, style mamanya kayak maaf ya, cara fashion. Yes. Zaman dulu dengan fashion mobil itu kita bisa agak Bisa beda. ngebeda. Oh ini kayaknya anak sini nih, Iya. anak sini. Nah, ya itu sekali lagi bukan merendahkan, ya. Iya. Cuman kita bisa agak beda gitu. Nah, kalau sekarang saya ngelihat Mas di Jakarta lebih ngeblending sih. Iya. Udah mulai ngeblending gitu. Nah, kalau Bogor ya mungkin dulu karena kota satelit ya kita Iya. ya, dan berkiblat kebanyakan ke Jakarta,
Jadi kita kadang-kadang ngumpul nih, kelompok ini, grup ini, kita ke Jakarta bareng, ke Jakarta bareng. Gitu mas, kurang lebih gitu lah, retro-retro itu. Kalau diskotik nggak ada yang bawa gede? Zaman itu? Memang sampai sekarang juga kan sebetulnya nggak terlalu diperbolehkan. Oh gitu, Ya. sekarang perda nggak boleh ya? Ya, Nggak boleh. Oh. jadi ada batasan-batasan lah ya. Betul. Tempat hiburan tetap ada, dari dulu tetap ada. Tapi tidak terlalu Bukan tidak terlalu besar, lebih dibatasi dari sisi waktu. Oh gitu. Ya, dan ada peraturan yang lainnya juga sih. Oh, saya ngerti kenapa ngelubernya ke Jakarta sama ke atas. Itu alasannya. Ngerti, baru, Pak. Karena memang ada pembatasan di Iya. kotanya. Karena selama ini saya mikir anak-anak Bogor gila juga, nggak pernah diskotik kemana. Oh ternyata itu. Iya. Iya, betul. Kalau sekarang sih udah mulai banyak Mas Iya, Bogor, iya, udah mulai iya. ada. Oke, sekarang gue balik lagi ke depan. Oke. Masalah hobinya Oke, siap. Om Ali sama Om Sony, Siap. otomotif. Siap. Cerita sedikit perkembangan Oh, bergaul atau bergumul dengan di otomotif. Ya ke Sejauh bawah apa deh ya? sampai sekarang deh. Jangan terserah, mau Om Ali dulu boleh, mau Om Sony Sony dulu. deh. oke. Kebetulan, alhamdulillah, gue punya privilege. Banyak alhamdulillahnya kita Iya. luar biasa bersyukurnya tidak tadi. Maaf, ini karena di kamera biar kelihatan Oh, baik. oke. Biar kelihatan baik, Mas. Oke. Aslinya? Hah? Baik banget. Mau ngapa-ngapain permisi udah selesai minta maaf. Iya. Yang penting minta maaf kan. Nah, jadi di dunia mobil itu paham sekali enggak, cuman kebetulan kita punya privilege dari orang tua, kita ada kendaraan waktu dari zaman SMP, SMA gitu kan. SMA kita udah kendaraan sendiri dan sebagainya. Dan dulu ya ada satu kendaraan yang lumayan lah dulu saya pakai. Nah, akhirnya mulailah nih saya hobi di situ. Karena pertemanan juga kan. Tapi karena anak SMA kan terbatas dananya juga kan, Mas. Iya. Terbatas. Jadi ya seadanya aja gitu, seadanya modifikasi gitu kan dan sebagainya gitu. Belum seperti yang sekarang udah pakai tuner, dashtek lah apa dan sebagainya. Modifikasinya Modifikasinya kreatif kalau kreatif, ya. lebih ke kreatif betul. Lampu sen, ya kuning, kuning, dibungkus pakai kain. pakai kain Jadi lah, hitam. jadi hitam. Oh, oke, zaman itu ya. Zaman itu kan. Jadi selain stocking, lampu juga pakai stocking. Iya, Mas. murah kan? Iya, betul. Terus apa ya, knalpot lah paling ya kayak gitu. Terus velg kan zaman dulu kan donat dan sebagainya. Ya paling hanya itulah sekedarannya itu. Terus yang penting kan kalau dulu penampilan ya bro. Penampilan. Dulu penampilan. Terus ya alhamdulillah. Dan saya memang dari dulu juga penggemarnya di mobil-mobil tua. Oke. Ya kalau teh manis bisa tua bisa muda mas. Balik lagi tuh Pak Anies. Oke. Iya gitu mas. Gimana urusannya yang kedua? Iya. Bedanya cuma ngebimbing sama enggak doang sih. Oh iya, oke. Nah kemudian kalau masalah mau modifikasi, ya kebetulan juga orang tua juga memang menyerahkan ke saya gitu. Orang tua saya juga, ayah saya kebetulan senang juga modifikasi gitu. Nah teman-teman juga, ya kebetulan teman-teman ruang lingkupnya juga banyak yang hobi juga modifikasi. Dan ya karena itu mas tadi, kita bukan terpengaruh ya. Ya bisa dibilang terpengaruh ya, maksudnya dengan karena kita kota satelit Jakarta terpengaruh dengan Tren yang tren yang terjadi terjadi ke bawah. ya itu karena mungkin pertemanan juga karena gini saya pernah sempat juga masuk klub satu komunitas Jakarta saya sempat dipilih untuk pegang yang di Bogor mas. Oh, oke. Wah kalau pernah dengar nama grupnya Tifak dulu Iya. ya itulah ada lah. Nah ini kebetulan saya yang di Bogor dengan kawan-kawan di CPM. Nah itu jadi karena itu kan mereka jadi datang ke Bogor pasti lihat, oh modifikasinya kok lagi ada begini. Iya. Lu diapain nih bro? Bukan beli di mana dulu kan? Iya. Ini diapain bro? Iya. Ini gini. Oh oke sip kita ikutin gitu. Ya kayak gitu lah mas. Dan kebetulan hobi mobilnya memang mobil yang sudah tua. Sudah tua, mobil Ya, tua ya. mobil tua waktu itu. Zaman itu masih muda lah. Zaman itu masih muda tapi mobilnya udah tua juga. Udah tua juga. Angkatan ya 90-an tapi mobilnya 80-an waktu Oh itu. iya. Apa yang jadi ciri untuk jam 90-an berarti kan? Iya. Apa sih modif yang tren pada saat itu apa? CPR masih? Masih. CPR masih? Masih CPR. Ban donat masih? Masih. Oh iya, masih ya, tapi pergerakannya begini. Dari saya lihat ya, kalau masalah velg dan ban apa fitment itu tahun 80-90-an masih tuh donat. Oke. Ya sampai 92 udah mulai bergerak ke ring besar tuh 15, 16 Iya, tuh. iya. Kita ngeliat 16 tuh, anjir. Iya. Udah hype banget tuh waktu itu. Terus ada boleh sebut merek nggak? Boleh sebut aja. Dulu ada Borbet mulai itu keluar.
Largo mulai Ya. keluar, ya kan? Ya kan dulu ya. Terus ada Spoke 5 tuh, Ya. kemudian Momo Design keluar bintang. Nah udah mulai tuh bergerak. Udah mulai bergerak ke sana, Ya, tapi cepet tetap Tetap cepet ya. cepet, terus bersih tetap gitu loh, tetap bersih. Clean. Iya. Itu bagian luar. Ini kayaknya kalau bagian dalam nih kayaknya lebih jauh. Lebih spesifik Om Ali nih. Ya, ya. Oh masalah jedak jeduk ya? Tidak gitu. Ya. Itu gimana Om Ali? Ya. Zaman-zaman itu 90. Jadi tahun 90-an itu memang kita tuh senengnya subwoofer sebanyak-banyaknya. Lain sama generasi tahun 80-an ya. Tahun 80-an kan Twitter sebanyak-banyaknya. Betul. Ngeces. Ya, Kalau ces, bahasa ces, 80 ces. ngeces. Nah 90-an itu kita maunya yaitu yang tadi gue bilang. Mobilnya belum sampai, bassnya udah sampai duluan. Dan kita, anak-anak tongkrongan, itu tahu oh mobilnya si ini. Karena kita mengenal suara bassnya beda. Antar mobil teman-teman nih nggak sama. Kalau yang demnya dem, oh mobil si W misalnya gitu loh. Ini pasti dia datang, nggak lama bener dia datang. Nah itu kalau dari sisi interior ya, Iya. dan kita memang bikin konsep audio tuh yang bagasi habis, kalau kayak Kijang begitu juga baris ketiga hilang. Berarti tumpah ruah subwoofer zaman itu. Subwoofer. Tumpah ruah. Kan kalau mobil salah satu temen gue ya, Honda Genio, itu udah nggak punya bangku belakang. Hancur Semua udah subwoofer semua. box subwoofer. Oke. Jadi cuma 2 orang penumpang, sisanya subwoofer. Ya, zaman dulu ya. Itu kalau lagi digeber di Pajajaran, wah juara. Iya, iya, iya. Per. Kalau Itu kalau zamannya zaman tuh, gua kan 90-an tuh. 80-an kan biasanya kan setiap ada kebenaran pasti ada tarian breakdance. Iya. 90-an apa? Nah 90-an kita kalau di Bogor sih tempo hari breakdance enggak. Enggak, makanya udah selesai kata Mas Udah Hendri. selesai udah kita breakdance habis. udah beres tuh. Jadi hanya cuma geber doang. Geber aja. Oke. Gitu. Enggak Ngiring-ngiringin ngedance gitu. Dance, Enggak Udah diiringin itu. Udah enggak ya. Kita sambil ngobrol aja. sampai ngobrol. Sambil ngobrol di pinggir jalan, mobil dinyalain, sambil digeber audionya ya udah. Ya. Kongko-kongko aja. Oh, Seru. kongko aja. Ya, Seru-seruan aja ya. Seru-seruan aja. Kontes gimana kontes zaman itu? Kontes zaman itu SPL ya. Tapi itu Masih pun SPL udah ya? 90-an akhir deh ya. Mulai ke sound pressure level Ya. tuh. Oh gitu. SPL. SPL. Kontesnya. Hanya untuk kencengnya aja udah. Gimana biasanya kalau kontes? Dulu di Bogor pernah diadain di kolam renang Villa Duta. Lalu saya. Kolam renang Oke. Villa Duta itu gue inget gue zaman SMA kelas 2 kayaknya ya. Berarti ya sekitar tahun 96. Oke. Itu pernah diadain tuh kontes SPL. Oke. Oh itu pesertanya dari Bogor, dari Jakarta tuh pada ikut tuh di kolam renang Villa Duta dulu di perumahan ya, perumahan tapi kolam renang yang sport clubnya. Wah seru itu, seru tuh. Itu bikin antusias anak-anak muda Bogor untuk pasang subwoofer lebih banyak lagi. Banyak lagi. Ternyata ada kontes ya kan? Iya. Kalau gue boleh tahu nih, kalau zaman itu, zaman Iya. 90-an, lu pengen bikin audio nih, lu pengen gaul, Ya. yang standar deh, habis berapa sih? Kira-kira Zaman dulu ya? Zaman itu ya? Zaman itu. Gue mau cari Tapi perbandingan gue nanti. lupa soal uang zaman itu Iya, ya. ya, tapi paling tidak nilainya lah. Oh, Kalau ingat. kita convert ke zaman sekarang ya, mungkin sekitar ya antara 25 sampai 50 juta uang sekarang. Oh gitu. Iya, kurang lebih. Kurang lebih. Bro, Sony ada? Ada, dulu sempet orang tua juga kan mobilnya pakai sound system. Zaman ini bro, Denon, sama yang gitu-gitu lah merek-merek gitu. Itu seingat gua, itu 6 juta, 8 juta juga udah luar biasa. Gitu. Udah zaman itu ya? Iya, zaman tahun 90 udah luar biasa. Gitu. Nah, tapi ada yang bikin gua kaget zaman itu. Apa tuh? Ada salah satu hairstylist di Bogor Hairstylist. yang ternama, Oh, ya. terkenal, Oke. beli Honda Genio. Nah, kalau ini gue inget nilainya nih. Iya. Harga Genio zaman itu 80 juta. 80 juta baru. Ya, baru. Baru. Dia langsung masukin ke toko audio, jebret. Iya. Gue tahu sendiri itu audio habisnya 40 juta. Separuh dari harga mobil. Oh ya, zaman dulu ya. Zaman dulu loh, Iya, habisnya iya. 40 juta tuh. Iya, Gue iya. inget tuh. Asik. Gila sih, Keren, gila. keren dulu. Berarti dari zaman dulu ya? Iya. Gengsi mobil tuh, Oh, iya. selain Iya. bagian luar, bagian dalam tuh juga Pasti, Iya, bagian iya. dalam Iya, juga. Iya, betul. Betul. asik. Sekarang gue masuk balik lagi ke mobil tua tadi kan Siap. mobil tua. Siap. Iya. Kan banyak mobil tua nih. Ya. Merahnya banyak, Iya. jenisnya banyak. Ada yang spesifik nggak? Ada. Kalian kemarin berdua. Ada. Kebetulan kami ini salah satu penggemar Mercedes Benz. Kita memang hobinya Mercy tua karena
waktu zaman SMP, SD, SMP, SMA, kita ngeliatnya Mercy itu ya soalnya bro ya. Waktu SD ngeliat Mercy Tiger kan luar biasa bro. W123 itu. Ya memang mobil mewah. Mewah, iya. Belum banyak saingan lah zaman itu Betul. kan. Kemudian beralih SMP udah mulai boxer tuh, SMA udah mulai boxer tuh. Wah ini keren juga mobil gitu kan. Jadi ya yang ini di otak itu jadinya mobil-mobil tahun itu. Gitu. Nah kebetulan kami berdua ini hobi di Mercedes-Benz dan kita ada di salah satu komunitas tertua Mercedes-Benz di Indonesia. Namanya, boleh sebut nama ya? Boleh. Namanya Mercedes-Benz Club Bogor. Oke. Kita MB Club Bogor. MB Club Bogor. MB Club Bogor. Ya, kita paling tua. Kalau di MB Club dihilangin M Club Bogor. Balik lagi. Kita balik lagi. Iya. Ke teh manis. Intermezzo. Ya Mercedes-Benz Club Bogor itu berdiri tahun 97. Ya kebetulan pas waktu itu berdiri saya juga hadir. Oke. Ini mewakili teman-teman senior yang lain lah ya. Itu bukan saya tua ya mas. Oke ya. Nama dibilang tua. Ya hadir waktu itu. Nah saya masuklah di komunitas itu, ada pergerakan-pergerakan dan sebagainya, dan sempat vakum karena terpisah saya di Bandung kuliah. Ya, oke, sempat vakum ya. Tetap vakum. Nah, kalau masalah otomotif tetap tidak lepas lah. Ya memang hobi gitu. Tapi ya itu agak zaman dulu hobi otomotif bisa dibilang orang melihatnya itu aduh, ini hobinya orang-orang apa istilahnya beda lah gitu. Kalau sekarang kan enggak mas, rata sekarang hampir rata sekarang ya. Atau mungkin Om Ali, ini alasannya sama nggak? Gini, jadi Waktu kecil masuk langsung diam men. Sama nggak? kalau saya beda. Waktu kecil kalau nangis mesti setelin lagu. oh, Baru dia. Ya, kan bakal Iya. kecil lagi. Oke. Beda. Nah tapi kalau mengenai mobil-mobil retro ya, jadi kalau saya merasa generasi mobil di era tahun 80, tahun 90 ya mungkin lebih cenderung ke tahun 90-an ya. Itu di saat semua desainer mobil itu membuat mobil dengan passion. Ya. Jadi setiap mobil itu punya karakter yang berbeda. Nggak seperti, sorry ya, kalau zaman sekarang kita nyobain mobil satu dan yang lainnya Hampir mirip-mirip lah ya. Ya, kurang lebih ya. Desainnya juga hampir-hampir. Ya, dari suspensi segala macem Ya. kurang lebih aja. Ya. Tapi kalau di tahun 90-an kita coba merek Honda, Toyota, Mitsubishi, Mercedes, BMW, Punya karakter masing-masing. semuanya punya karakter masing-masing. Nah itu yang bikin gua gak bisa lepas dari mobil retro sampai sekarang. Tetap harus punya, walaupun mobil baru juga ada. Tapi mobil retro itu wajib punya gitu. Oke. Dan kebetulan memang kalau gue masih nyimpan satu Mercy Tiger tahun 1977 itu yang memang kita bukan yang gue miliki dari beli dari orang lain enggak, tapi itu turun temurun Oh gitu. warisan. Dan itu adalah Mercy pertama yang pernah gue coba di zaman gue masih SMP. Waktu diperbolehkan, gue nyobain tuh Mercy Tiger. Terus gue bilang, astaga enak banget ya. Nyamannya luar biasa. Luar biasa, enak banget kan biasanya hari-hari naik Kijang Super. Ya, begitu dikasih boleh bawa Mercy, dikasihlah dicoba dulu Mercy Tiger. Karena belum boleh bawa yang boxer tempo hari. Boxernya cenderung masih baru kan. Tapi kalau yang Tiger udah tua tuh, boleh deh lu pakai katanya. Udah begitu pakai, ini aja enak banget. Habis itu nyobain kan udah lama-lama boleh nyobain boxer, boleh nyobain yang lain gitu kan ya. Sama mama bokap gitu kan. Wah, ternyata Mercy itu di zaman itu ya bikin mobil luar biasa. Iya. Gila. Enak. Oke, gua tidak besar di dunia otomotif gitu, tapi gua bisa paham nih dari penjelasan udah kenapa lu pada tuh suka dunia retro. Ternyata ya itu tadi ada perbedaan antara mobil retro dengan mobil sekarang. Ternyata beda. Karakternya lebih kenceng di mobil retro ya. Karakter per mobil. Gua nggak mau nyebut merek, karena bahaya. Per mobil tuh punya karakter masing-masing. Kita dulu kita bisa tahu nih. Ini mobil apa nih mereknya? Betul kan gitu ya kurang lebih ya. Sambil merem aja. Oke. Kita udah tahu. Begitu di starter aja dari bunyi crankingnya kita udah tahu. Oh, ini starternya Toyota.
merem di mobil zaman dulu, merem buka pintu kita dari wanginya udah tahu. Oh ini kesukaan kita nih, Mercy. Oh ini yang satu lagi nih, Eropa satu lagi. Dari wanginya udah beda. Beda gitu loh. Itu yang bikin sampai sekarang kita nggak bisa lepas. Oke. Kalau gue nggak bisa lepas dari harus punya mobil retro. Oke. Dan emang gue nggak pernah vakum dari dunia mobil retro sejak dulu sampai sekarang. Nggak pernah vakum, pasti punya. Oke, sekarang kalau mobil retro ya lebih spesifik lagi kayak Mercy, kendalanya kan cuma spare part sebetulnya. Ya. Semakin tua kita semakin susah. Ya nggak tahu ya sekarang gimana pasarnya. Apa memang ada mereka produksi lagi spare part atau berburu atau hunting? Kalau masalah spare part sih berlimpah. Berlimpah sebenarnya. Ada. Ya karena memang jadi awareness mungkin ya jadi owners para ini ya, para fabrikasi. Ternyata mobil-mobil tua ini penggiatnya dan penghobinya masih banyak. Jadi dulu kan wah ori ya harus dari Jerman namanya. Ternyata enggak, sekarang ada pabrik ini bikin juga. Banyak yang bikin lagi. Banyak yang bikin ya. ya. Termasuk interior ya, interior ada Ya, beberapa lah. banyak. Udah banyak. Jadi jangan khawatir Mas, langsung beli aja Mercy-nya. Amin. Spare part-nya berlimpah. Amin. Nanti kita bantu di komunitas kita. Karena kita selain di Bogor kan kita juga ada koneksi dengan komunitas yang lain di daerah Iya, lain. iya, iya. Gak usah khawatir Mas. Gue pengen nyobain naik Mercy, gue nangis, gue diem, gue pengen nyobain tuh. Jadi- Cerita lo tuh. Nah, tadi kan ngomong komunitas nih. Ya. Gimana hubungannya MBC Club Bogor kan banyak nih komunitas. Betul. Kalau kita bicara Mercy kan banyak nih. Ya, Gimana hubungannya sekarang? hubungannya Bukan dalam arti bukan dalam hubungan secara organisasi ya. Ya. Tentu kita sering kumpul, Ya. acara sering ketemu. oh iya iya kayak iya. gitu. Iya. Gimana? Sering lah, sering. Ya kita sering diundang juga beberapa acara khususnya ya acara Mercedes Benz ya. Sering diundang juga. Terus kemudian acaranya sekarang kan ada acara-acara 90s tuh, mobil-mobil 90s. Kita juga sering diundang. Jadi nggak melulu mengenai Mercedes Benz ya, Bro, eventnya ya. Di Bogor tuh sebenarnya klub juga Ada mengenai beberapa. mobil retro ya. Banyak ada beberapa juga. loh. Ya. Oh banyak. Banyak. Yang sifatnya general. General, betul. Jadi nggak peduli itu merek Jerman, nggak peduli itu merek Eropa atau Jepang, Ya. bebas. Itu banyak loh, ada kalau boleh sebut ya. Iya, iya. Ada Santai Pagi Bogor, Ya. Kota Hujan. Kota Hujan ya. Era 90-an ya. Ya Kota Hujan 90-an. 90-an. Jadi ya kita ngumpul bareng sih. Kalau dibilang hubungan kita dengan komunitas yang lain atau dengan member kita, alhamdulillah kita cukup dekat. Karena ya kita cukup akrab karena hampir tiap hari nih, ya terutama saya nih suka ribut di grup. Ayo kita sarapan bubur, ayo kita sarapan doclang, ayo sarapan kita lari pagi nih apa kita ngumpul ya kita biasanya ngumpul dekat rumah Ko Ali di Taman Helang atau nggak di lapangan Sempur ngumpul gitu sampai ada klub lain nanya ini sebenarnya MBCB ini kerjanya apa sih kok tiap pagi ngumpul ada event aja ada terus ya memang kebetulan memang kita lagi cukup senggang waktunya dan kebetulan kita memang hobi pengguna ya Mas, bukan sekedar yang nongkrong tapi mobil yang lain enggak gitu. Tapi pengguna itu, pengguna hobi ya. Jadi kita datang dengan mobil kita Mercedes Benz gitu. Lo ajak dong teman-teman. Ayo, please kita gabung, kalau mau gabung langsung aja follow IG-nya boleh Mas sebutin. Silakan. MB Club Bogor. Langsung aja gabung. Kita tidak memilih genre, kita nggak memilih all varian. Silakan gabung, yang penting kalian happy. Kita menerapkan apa ya? Silaturahmi ya ke keluarga. Iya, betul. Kita pertemanan, silakan bergabung. Sip. Undangan. Hah? Kenapa? Ya Allah, udah Oh iya. hangat katanya. Kalau masalah teh hangat manis nggak usah khawatir, saya jamin. Kok dijamin? Bawa masing-masing dong teh hangatnya. Iya Mas, bawa masing-masing dan kadang-kadang ya. Sip. Ini pertanyaan terakhir dari. Siap Mas. Ini Bro Ali, Bro Sony. Siap. Ini kan udah berubah nih sekarang Bogor. Siap. Apa yang kira-kira berubah dan apa harapannya ke anak-anak Bogor dengan perubahan ini? Nah, Bu Ali, silakan Bu Ali. Bro Ali, silakan. Jadi saya sekarang ngelihat ya generasi muda Bogor nih ya. Belakangan sih saya mulai seneng nih ngelihat mereka itu mulai memiliki hobi-hobi yang tidak hanya di belakang komputer. Ya. Ya, mereka mulai ada yang suka otomotif, ada yang suka olahraga, nggak apa-apa. Itu kan istilahnya benar-benar membentuk
mereka untuk punya karakter di dalam dunia sosialisasi sosial ya, bermasyarakat segala macam. Dan juga sebetulnya dengan mereka punya acara-acara anak muda ini ya, kayak misalnya kita khususnya yang hobi otomotif lah. Mereka kalau malam suka nongkrong segala macam. Sebetulnya itu kan salah satu bentuk perwujudan dari memutarkan roda ekonomi di Indonesia. Ya karena UMKM kan kita yang namanya makan roti bakar, makan dotslam, apapun itu kan kita memutarkan roda ekonomi. Ketimbang mereka hanya duduk di belakang komputer main game. Ya saya tidak mengkritik yang main game itu salah, tapi kegiatan ini kurang bisa memutarkan ekonomi Indonesia gitu. Dengan mereka punya kegiatan yang di luar, itu yang lebih memutarkan ekonomi gitu. Dari ekonomi yang sifatnya mikro ya, kecil gitu UMKM, dan itu kan akan berlanjut sampai ke ekonomi yang lebih besar gitu loh. Nah itu harapannya sih itu tetap dipertahankan dan diteruskan. Itu loh. Dan kalau bisa juga pemerintah Kota Bogor juga ikut menunjang ya, mendukung menunjang, jangan di mana-mana dilarang parkir kan. Kalau udah malam kan sepi sebetulnya jalanan ya. Dan anak-anak muda ini kan butuh eksistensi gitu loh. Kalau mereka di sana nggak boleh, di sini nggak boleh kan, kasihan ya. Gak kayak zaman kita dulu ya. Parkir pinggir jalan di Pajajaran, jebret, berenten sepanjang Pajajaran, bebas. Selama tidak mengganggu lalu lintas. Dan kita juga parkir rapi gitu loh. Ini betul nggak? nya slow cuma nancep. Zaman dulu kan nggak ada di pecoret, es-coret nggak ada. Kalau sekarang kan di mana-mana pecoret, es-coret. Betul. Nih anak Boleh muda ini dilarang, mau kemana boleh gitu? dilarang, tapi jangan kebanyakan maksudnya. Jangan kebanyakan dan jangan terlalu menghadang-hadang. Bro Sony, Siap. ayo, apa? Ya kalau gua sih ngeliat mungkin karena gini ya, peluang kreativitas dan pekerjaan zaman dulu dengan sekarang jauh lebih banyak. Jadi membuat kreativitas anak-anak muda sekarang juga makin meningkat. Ya kan? Contoh lah, dengan banyaknya event yang ini event keren juga ternyata, event begini, utamanya di otomotif ya, itu luar biasa mereka kreativitasnya. Kemudian yang kedua, positifnya tadi itu, sekarang peluang pekerjaan itu peluang kreativitas itu sudah mulai dilihat oleh pemda-pemda setempat, dan mereka sudah mulai mau mewadahi lah. Itu mungkin Om juga paham ya, maksudnya maaf ya, persepak bolaan dulu kan beda nih sekarang nih, ya kan? Jadi mereka juga udah melihat, di sepak bola juga gue udah mulai punya masa depan nih. Di ini punya masa depan, di ini punya masa depan, Pancasilat, Wusu dan sebagainya, olahraga. Kemudian di dunia game sekarang ada yang namanya e-sport. Udah mulai istilahnya udah mulai disupport lah oleh pemerintah gitu kan. Itu positif buat gue terus terang. Menghindari juga dengan, maaf ya, kita nggak nutup mata juga dengan kejahatan anak muda yang terjadi sekarang gitu kan, untuk mengurangi itulah itu. Kalau di dunia otomotifnya ya, waktu itu ada kawan kita juga kan, salah satu YouTuber juga mengharapkan kalau bisa kita juga yang balapan liar ini juga mulai diwadahi lah, difasilitasi lah. Artinya apa? Mereka sebenarnya punya kemampuan, mereka punya skill yang luar biasa gitu. Itu benar diakui di luar loh. Pembalap kita diakui di luar. Artinya udah mulai diarahkan lah. Kemudian yang latihan di puncak soalnya. Iya betul. Dan contoh idenya sekarang kayak kita punya sirkuit yang paling dekat di sini, Sentul. Nah sekarang Sentul juga sudah mulai agak longgar dengan peraturan-peraturan yang lo kalau mau di Sentul silakan, tapi aturannya ini bayar sekian. Kalau dulu enggak, dulu hanya khusus event yang mungkin karena dia menjaga kualitas aspalnya juga ya. Kalau sekarang enggak, sekarang udah. Nah, hal-hal itu yang luar biasa menurut gua, luar biasa. Gila, Bro Sony yang ahli teh anget nanti ngobrolnya luar biasa. Oke. Siap. Red Royce, gue cukup puas gue diajak muter oleh Bro Ali dan Bro Sony Kota Bogor dan sekitarnya. Siap. So, thank you so much. Thank you bro. Thank you banget. Thank you Om. Thank you banget udah hadir di sini. Siap. Tapi kita belum puas ya. Belum puas.
Teh hangatnya? Bukan. Apanya? Belum beli Mercy. Janji. Ah, siap. Thank Siap, you. bro. Oke, Retrois. Sampai di sini dulu. Ya. Salah gua di situ. Oke, Retrois. Sampai di sini dulu episode kita jalan-jalan bareng sama anak Bogor. Sampai ketemu di episode berikutnya. Siap. Bye. Bye.